sebetulnya orang sudah menaiki level yang tidak disebut awam lagi dalam perspektif ini. Karena kita udah jalan. Ini kan proses perjalanan. Proses perjalanan ini, perjalanannya sudah sampai di ridho. Ridho itu adalah ketika jiwa kita merasa baik-baik saja terhadap apa yang menimpanya atau apa yang hilang darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ridahu ghayatuna wa maqsuduna wa matlubuna. Alhamdulillahilladzi radiya an ibadihi as-salihin wa radiya an awliyaihi al-arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil radin, sayyidil mardiyyin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw ila darajati ridha ajma'in. Sahabat Thalibat Dhuraniyah, Hashimiyah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali pada program Ngopi. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir guru kita telah menyajikan kepada kita tentang maqam yang bernama dengan maqam zuhud. Dan pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan disajikan oleh beliau tentang maqam ar-ridho, yang mana ridho ini sering kita sebut-sebut dalam munajat-munajat kita. Masyhur ya, ilahana anta maqsuduna wa ridhoka matlubuna, wahai Tuhan kami, Engkaulah maksud dan tujuan kami, dan ridhomu lah yang kami minta, gitu. Nah, tapi mungkin belum semua kita memahami hakikat dari ridho itu sendiri. Yang mana insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan dijelaskan oleh beliau. Buya, gimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, izin Buya, ada kisah menarik Buya, di sini tentang ridho ini Buya. Jadi Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf ini, beliau mengutip sebuah kisah, yang mana kisah ini juga dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya, bahwa suatu kali Sufyan Ats-Tsauri pernah bertemu dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ketika itu Sufyan Ats-Tsauri berdoa, Allahumma ridho anni, ya Allah, tolong ridhoi aku. Nah, ketika Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mendengar doa ini, beliau nyeletuklah kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Rabi'ah? Amma tastahi minallah antas alahur ridho. Kamu nggak malu kepada Allah, kamu minta ridhonya Allah, sedangkan anta anhu ghairur radin, sementara engkau tidak ridho terhadap Allah. Nah, maka setelah itu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri berkata, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Berarti di sini Buya berarti ada dua gitu ya Buya ya. Ada ridhonya Allah kepada kita manusia, dan ada juga ridhonya kita kepada Allah. Nah, mungkin ini Buya kami minta penjelasan kepada Buya tentang gimana sih sebenarnya ridhonya kita kepada Allah itu bagaimana, dan sebaliknya ridhonya Allah kepada kita itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih Ustaz Dawami. Alhamdulillah. Allahumma innana as'aluka ar-ridha wa syauq ila liqa'i rabbina. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baik, kisah itu menarik. Ada dua hal. Ini sebetulnya kalau kita bicarakan, ini melihat dua posisi hamba Allah. Dua posisi hamba Allah dan melihat dua maqam hamba Allah. Tapi untuk komentar lebih lanjut, kita skip, nanti itu kita akan singgung. Yaitu Sufyan yang masih meminta ridho kepada Allah. Dan yang kedua, Rabi'atul Adawiyah dengan kalam itu beliau mengatakan, norak ente, kira-kira gitu. Masa minta-minta ridho sama Allah.
Kira-kira begitu ya. Untuk mengingatkan posisinya. Namun demikian, ada dua hal tadi dilihat. Ada Khalik dan ada makhluk. Ada Allah pencipta dan ada kita makhluk. Tadi kita dikatakan disebutkan tadi, apakah kita ridho kepada Allah lalu Allah ridho kepada kita, kan itu poinnya. Bagaimana kita mendeteksi kita ridho kepada Allah lalu Allah ridho kepada kita? Sebelum menjawab itu, kita mesti dulu melihat ridho itu apa sih? Iya, Bu. Apa itu Kan bahasa ridho itu kan orang sering ente ridho nggak nih? Ente ridho nggak ya gitu ya? Kan banyak orang bicara gitu. Ini ridho. Ya ridho itu apa gitu? Ridho itu apa? Nah, karena tadi Ustaz Dawami sudah sebutkan Syekh Abdul Qadir Isa, kita juga nanti merujuk ke situ. Nanti Ustaz Dawami bisa baca. Sebelumnya saya mau lihat dulu satu hal yang dikatakan oleh Sayyid itu. Beliau mengatakan apa? Ar-ridha sururul qalbi bimuril qada. Nah, ini ridha itu indikator pertamanya apa kalau kita bicara? Bahagia. Bahagia ya, Bu. Bahagia. Yang bahagia itu apa? Hati. Belum cukup sampai situ bahagia hati. Ada sambungannya bimuril qada. Jadi orang bahagia itu belum tentu ridha juga. Tapi paling tidak itu menjadi indikator bahwa orang ridho itu bahagia. Tapi kan ada ujungnya. Bimuril qada. Sekalipun ketentuan itu pahit dan agak menyakitkan. Secara bab nafsiyah. Maka dia mesti di situ bahagia. Jadi kalau kita bicara ini dalam perspektif makhluk. Perspektif makhluk itu sebetulnya kalau Syekh Abdul Qadir Isa itu mengatakan bahwa ridho itu tergantung maqamat dan ahwal seorang hamba. Makanya tadi berbeda antara Sufyan Tsauri dan Rabi'ah Adawiyah. Nah, ini juga kenapa cintanya Sufyan Tsauri tidak dibalas atau tidak mendapat balasan dari Rabi'ah Adawiyah. Kita tidak sedang menguji mana makomnya yang tinggi, kan? Nah, di sini pertama kita bicara dalam konteks hamba. Kalau seorang hamba, apapun yang ditentukan, maka dia mesti nerima, dan nerimanya itu bisurur. Harus dengan bahagia. Coba perhatikan. Kalau kita dikasih orang tua duit, senang nggak? Senang. Nggak dikasih orang tua duit gimana? Agak pusing sih. Nah, itu. Berarti pertanda kita belum ridho. Iya, benar. Dikasih duit 100, senang. Dikasih duit 50, masih senang, ya. Nah, sejatinya begitu tuh. Biasanya ngasih duit 100 nih. Tiba-tiba disuruh 50. Artinya apa? Bagaimanapun kondisinya mesti ridho. Nah, dan satu hal, ternyata sentral ridho itu ada di qalbu. Dan itu yang disebut sentral ridho itu ada di qalbu. Qalbu yang mana yang bisa ridho? Tentu qalbu yang selalu berkoneksi dengan Allah yang Maha Ridho itu. Nah, menggabungkan itu. Bagi salik, karena kita sekarang sedang bicara perjalanan salik menuju Rabbul Alamin. Kemarin kita sudah bahas terakhir itu terkait zuhud. Kan dia sudah berusaha melepaskan semuanya. Apakah zuhud di dunia atau zuhud fil akhirah atau zuhud dunia akhirah. Itu kan dia berusaha melepaskan itu semua dari dirinya. Maka ujung dari itu apa? Ujung dari itu semuanya, apapun yang terjadi, diterima. Kalau bahasa orang Jawa pun, nerimo gitu. Diterima. Jadi tidak ada soal mau bagaimana. Tidak jadi masalah. Mau apa gitu. Makanya kenyamanan itu ternyata orang itu nyaman itu akan dilihat dengan aspek kolbu. Kalau bahasa orang Minang apa? Senang hati. Ya. Kenapa hati? Karena semuanya bersumber dari kolbu dan hati itu. Maka ukuran keridhaan itu standarnya kolbu. Standar awal lah.
Standar awal itu kolbu. Iya. Izin be, ini kan kalau kita lihat kenyataan masyarakat umum sekarang itu banyak orang yang seakan-akan mereka aja yang kena musibah gitu be. Seakan-akan ketika kena gimana ya be, gitu, dapat musibah begitu be. Jadi seakan-akan putus harapan dan tidak menerima dengan kok aku sih yang diuji. Oke. Yang pertama, kalau kita bicara dalam konteks keawaman, ya, konteks keawaman, kita harus paham. Bagi orang awam, bagi dia ada ujian dan ada cobaan, benar toh? Bahkan ada disebut apakah ini azab atau bagaimana. Lalu perspektif. Nah, itu tergantung. Yang kita bincangkan ini, sebetulnya orang sudah menaiki level yang tidak disebut awam lagi dalam perspektif ini. Karena kita udah jalan. Ini kan proses perjalanan. Proses perjalanan ini, perjalanannya sudah sampai di ridho. Artinya kita tidak bicara lagi persoalan ini musibah kah? Ini ujian kah? Ini azab kah? Tapi walaupun demikian, dalam perspektif awam itu, wajar saja anak-anak ketika tidak dikasih jajan rewel. Wajar saja. Kenapa ini orang tua saya nggak sayang lagi sama saya? Kenapa? Biasanya saya dikasih HP, karena nggak boleh nggak dikasih HP. Itu beda kan? Allah nggak sayang saya udah sholat, udah puasa. Nah, gitu. Jawabannya begitu. Nah, makanya kita mesti upgrade, mesti ditingkatkan. Pertanyaannya, kita apakah selamanya masih berada dalam status kanak-kanak? Kan dalam bab ini, kalau kita sudah bicara bab ini, kita sudah naik kelas loh. Iya, benar. Kita sudah naik kelas. Kalau dulu yang dicarinya apa? Ente ngapain sholat? Jawabnya apa? Supaya dapat pahala, masuk surga, terhindar neraka. Kita nggak bicara itu lagi di sini. Kalau Allah udah ridho, mau ngapain aja bisa. Iya. Coba perhatikan anak-anak. Sayangnya si Ustaz Dawami belum punya anak ya. Siap ya. Coba anak-anak itu, coba misalnya kita biasanya ngaji misalnya di Ribat. Misalnya ada sultan, lalu lalang itu depan kamera. Ada yang marah nggak? Enggak. Kenapa nggak ada yang marah? Anaknya biasa. Bukan itu, bukan anaknya Buya Asfi, nggak itu. Karena dia belum belum apa? Iya, belum balik Buya, masih kecil. Mau apapun yang dilakukan, orang senyum aja melihat dia. Orang ridho aja. Orang santai aja. Oh, dia masih itu. Oh, masih anak-anak. Gitu kan. Orang ngerti, oh posisi di situ, oh gitu ya. Lalu orang lalu lalang itu kan karena izin, karena ridho misalnya. Lalu pertanyaannya, di ruangan presiden, lalu ada OB, lalu lalang. Pecat Buya. Nggak dipecat, boleh aja dia masuk kapan aja. Kalau lagi live Buya nggak bisa. Lagi live ya nggak bisa. Maka beda halnya kalau Dawami yang lalu lalang pas kita ngaji di hari Selasa itu masalahnya besar itu. Kita lagi live kan, Dawami lalu lalang. Nah, ini perspektif. Jadi kalau kita masih berpikiran anak-anak, ya seperti tadi itu, lalu lalang lah pas Buya Asfi ngaji, Mbak Buya Rozi ngaji kan, lalu lalang dada Dawami di situ kan. Nah, tapi kan gitu. Jadi pemahaman ridho itu begitu. Apapun yang dilakukan orang no comment. No comment. Nah, sekarang kan kalau kita kembali ke sini, kalau tanya tadi itu, jawabannya ada sebetulnya di pengertian Ibnu Ajibah. Coba baca. Oh iya. Apa tuh pengertian ridho menurut Ibnu Ajibah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, ar-ridha talaqil mahalik biwajhin dhahik. Ya, Imam Ibnu Ajibah mengatakan bahwa ridho itu adalah kita menghadapi mahalik atau musibah-musibah yang terjadi, tapi dengan wajah yang tertawa, tersenyum. Terus? Au sururin yajiduhul qalbu inda hululil qada. Atau rasa bahagia di hati kita ketika mendapatkan takdir yang mungkin tidak kurang mengenakan manusia kita.
Au tarkil ikhtiyar 'ala Allahi fima dabbara wa amda. Meninggalkan pilihan kita terhadap apa yang telah Allah pilihkan kepada kita. Au syarhis sadr wa raf'il inkar lima yaridu minal wahidil qahar. Atau bisa juga diartikan ridho itu adalah kelapangan dada, kelapangan hati kita, dan tidak adanya keingkaran muncul dalam diri kita ketika sesuatu Allah datangkan kepada kita. Kesimpulannya apa itu? Ya itu tadi ya, apapun yang Allah berikan, ya kita nerima dan kita bahagia dengan itu. Menerima. Apa aja, senyumin aja. Senyumin aja. Ini kan yang pertama itu, maka dia tidak nilai lagi musibah. Nggak nilai musibah lagi. Kapan seseorang itu mengatakan apapun yang diberikan oleh Allah itu musibah? Ya karena kelasnya tadi. Berarti penting dia naik kelas dan... Oh ya harus naik kelas. Jadi jangan harus S1 terus. Mesti nanti selesai S1 langsung S2. Siap ya. Ya kan? Mesti naik kelas. Mesti di-upgrade gitu. Jadi makanya ada ungkapan apa? Al-hasanatul abrar, sayyi'at al-muqarrabin. Lah, gimana ceritanya? Itu kan persoalan kelas. Nah, sekarang kita bicara kelas. Ini bertemu dengan sesuatu yang membuat kebinasaan. Sesuatu musibah. Dia tidak bicara itu lagi. Mau musibah, apapun senyum gitu. Maka ridho itu, apapun yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, dia tidak nilai lagi. Apakah itu membuat kalbu senang? Apakah membuat senyum? Apakah harus ada pilihan? Nggak ada pilihan lagi. Makanya saya terima aja, maka saya bahagia aja. Nggak. Jadi ridho itu bukanlah ending dari segala ikhtiar kita. Nggak. Mafi ikhtiar. Jadi kalau kita bicara ridho itu, ridho minal awal. Semenjak awal itu sudah ridho. Jangan dikatakan, sudah saya usahakan semuanya ya udah. Itu bukan soal ridho namanya. Ridho itu tidak ada ikhtiar di situ. Tidak ada pilihan lagi, terpaksa itu nerima aja lah. Tidak. Tidak ada argumentasi, tidak ada dalil. Kalau nanya dalil, tanya Buya Yuna kan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini nggak ada dalil gini kan. Definisi Ibnu Ajimah ini kan menafikan dalil ini. Menafikan argumentasi ini. Apapun yang bertemu, kalau menurut orang itu adalah musibah, menurut seseorang di kelas di bawah kelasnya itu adalah sebuah sesuatu yang membuat kehancuran, lagi dia senyumin aja. Senyum. Senyumnya bukan senyum CMS ya. CMS. Bukan senyum itu juga. Ridho. Itu orang tanda ridho itu kalau bahasa kitanya. Semuanya ini combine dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid di atas itu. Sururu qalbi itu. Ya kalau kalbu bahagia, efeknya apa? Semuanya disenyumin. Semuanya disenyumin. Apapun yang datang terima. Dan tidak ada pilihannya. Dan tidak perlu dipilih-pilih. Nah dalam bab berikutnya kan ada sarhus sadri. Sarhus sudur kan. Kalbunya lapang. Artinya tanpa askat. Ya kalau kita coba membicarakan ini kan kebahagiaan. Karena ridho itu, ini kan sebetulnya implementasi cinta. Implementasi cinta. Implementasi cinta. Orang kalau sudah cinta, apapun yang dilakukan oleh kekasihnya, dia ridho aja. Itu kuncinya di sini ya, Be? Kuncinya di situ. Makanya kalau dalam punya niat pacaran, itu hati-hati itu. Itu cintanya belum berbalas. Belum berbalas. Jadi jangan nanti diminta-minta, apa buktinya kamu cinta kepadaku? Wah, red, gitu kan. Jadi kalau mau bukti, ya lamar dia. Aduh. Akad. Nah kalau sudah akad apapun, ridho dia. Itu maksudnya. Boleh, ente mau ngapain aja, boleh. Nah jadi begitu. Jadi kembali kita ke sini. Jadi lagi-lagi ridho itu ya bukti cinta. Artinya orang yang sampai kepada bab keridhaan itu ya cinta.
Lalu seorang salik yang tadi di awal dibaca, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Rob, engkau tujuanku, ridhomu yang aku cari. Nah, kita kan, ini kan perjalanan. Nah, perjalanan berikutnya kita mencari ridho Allah. Nah, kalau kita cari ridho Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, mesti diterima dengan kalbu yang bahagia, lalu diterima dengan bagaimanapun, tidak ada soal. Nah, lalu apa lagi? Apa lagi yang berkaitan dengan itu? Coba dibaca itu, Al-Barkawi itu. Qala al-'allamah al-Barkawi rahimahullah, ar-ridha thayyibun nafs bima yusibuhu wa yafutuhu ma'a adamit taghayyur. Ridho itu adalah ketika jiwa kita merasa baik-baik saja terhadap apa yang menimpanya atau apa yang hilang darinya. Jadi tidak ada perubahan baik ketika ada yang datang maupun ada ketika ada yang pergi. Kata kuncinya berada di ma'adami taghayyur. Ma'adami taghayyur. Tidak ada soal. Santai aja. Gitu kan. Ini konteks kita sama Allah tuh begitu. Nah, lalu berikutnya Ibnu Athaillah Iskandari di bawahnya tuh. Qala Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, ar-ridha nazarul qalbi ila qadim ikhtiyarillahi ta'ala lil 'abdi wa huwa tarakut tasakhut. Ibnu Athaillah menjelaskan ridha itu adalah pandangan kolbu kepada qadimnya pilihan Allah kepada seorang hamba. Yang mana ketika kolbu kita sudah memandang kepada qadimnya yang Allah pilihkan kepada kita, ketika itulah dia bisa tarkut tasakhut, meninggalkan tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, jika kolbu sudah bahagia, maka kalau dalam bahasa Minang itu tidak ada hati yang menggerutuk. Menggerutuk. Nah, hati nggak dongkol, hati nggak bicara. Jadi tarkut tasakhut itu dia. Menggerutu ya, Bi. Menggerutu. Ini nggak ada, nggak ada. Sama aja. Sama aja. Jadi kalau orang bercara menanyakan indikatornya, apa indikator seseorang itu sudah ridho? Ya tidak ada ngerutu lagi. Semuanya farhan. Apapun yang terjadi bahagia. Apakah ujian? Jadi sudah orang yang sudah sampai di sini, tidak ada lagi bagi dia perbedaan antara apakah ini ujian, ini pujian, ini cacian, ini makian. Sama aja bagi dia, farhan. Semuanya adalah pemberian Allah. Kalau doa yang sering kita baca apa? Raditu fima qaddara. Aku redha terhadap segala ketentuanmu. Apapun itu. Semua definisi ini semuanya di situ. Berada pada poin itu. Sehingga ya kalau kita salik, boleh nggak kita minta ridho kepada Allah? Boleh. Kita minta ridho kepada Allah itu. Karena semuanya ketika kita diberikan keridhaan oleh Allah itu dalam bahasa lain apa? Itu kan warid. Ridho itu warid. Jadi ridho itu bukan karena kita ridho, enggak begitu juga. Karena Allah dulu. Karena Allah dulu yang ridho. Nah, supaya kita bisa diridho begitu, coba perhatikan dalam tatanan nafs. Kan mulai dari amarah, lawamah, mutmainnah, radiyah. Baru mardiyah. Oke, sampai kita di sini dulu sebelum masuk sini. Di mutmainnah. Ini orang yang berada di mutmainnah, ini orang mana ini? Kalau kita coba mengklasifikasi ya, orang-orang thariqah itu usul dia dalam aspek ketorikotannya dia berada di mutmainnah. Kalau belum usul berarti belum. Belum. Usul tentunya bertahap ya. Iya. Ini kan mutmainnah ini. Dia nyaman, kalbunya nyaman. Makanya di bab ketorikotan itu yang dicari apa? Ujungnya apa? Ujungnya adalah kenyamanan. Itu thariqat itu, thariqat nafsiyah itu. Kenyamanan, kebahagiaan. Kapan kalbu bisa nyaman? Jika dia sudah menyebut nama Allah. Argumentasi dalilnya apa?
Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, orang yang zikir kepada Allah kalbunya akan tenang. Nah, itu tenang. Tenang, sebut nama Allah banyak-banyak. Sampai dalam kajian bab ketarikatan itu dia di situ wukuf qalbi, apakah naik berikutnya wukuf adadi. Baru setelah itu berpindah dia dari mutmainnah kepada radiyah. Artinya syarat seseorang hamba itu masuk pada tatanan itu, dia mesti melewati mutmainnah. Kalau begitu, syarat mutlaknya untuk mencari ridho Allah mesti zikir an-nimit. Itu pintu masuk. Zikir an-nimit, pintu masuk, maka masuk ke berikutnya. Inilah yang sering kita kalamkan. Selesai dia mutmainnah dia dalam nafsiyahnya, mau nyebrang ke radiyah itu masuk portal kepada thariqah ruhiyah. Itu kalau kita coba memperhatikan itu. Nah, maka baru layak dibaca ayat. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi syarat orang dapat panggilan itu mutmainnah dia. Mutmainnah itu syaratnya itu zikirnya unlimit. Itu syarat mutmainnah itu. Lalu dia dipanggil. Kalau sudah dapat panggilan, maka bab berikutnya apa? Masuk pada ridho. Isinya apa? Mahabbah. Mahabbah. Nah, itu hal yang mesti kita perhatikan. Lalu bagaimana misalnya? Ini kan kita bicara ridho makhluk ini. Makhluk kepada Khaliknya. Sekarang berikutnya Allah kepada makhluknya gimana? Ya, gimana tuh dia? Gimana Allah dengan makhluknya? Itu kalau kita baca di apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu artinya apa? Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Artinya apa? Poin pertama itu menunjukkan keridhaan itu Allah dulu ridho. Jadi kalau bahasa kitanya, ketika seorang hamba itu sudah ridho dengan semua ketentuan Allah, itu dikatakan Allah ridho kepada dia. Iya. Karena di ayat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah dulu yang ridho kepada dia. Baru, maka wajar bagi kita salik ini selalu meminta itu bahwa kita minta ridho. Maka kalam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atau Allahumma inna as'aluka ridho wa syauq ila liqa'ik. Itu kan munajat-munajat yang mesti selalu kita minta. Adab seorang makhluk itu. Jangan mentang-mentang sudah sampai enggak minta, enggak begitu. Sebagai hamba mesti minta. Kan kata Allah, "Fa'udhu'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku kabulkan. Nah, sekarang yang kita minta kepada Allah itu enggak lain, yang kita minta ridho. Lah, kalau minta ridho, isinya apa? Apa aja dikasih ntar. Minta ridho. Nah, kayaknya tahapan-tahapannya sudah jelas. Kemarin ada sabar, lalu ada zuhud. Nah, ini hal yang mesti jadi perhatian oleh kita itu. Lalu kalau kita mau bincangkan lebih rigid misalnya, apa saja itu mesti ridho. Mulai dari sekarang nih. Dari sekarang. Kan semuanya kita, bahasanya, kita ini semua kan sedang jemput takdir aja. Jemput takdir. Kalau bahasa saya begitu. Kita sedang menjemput takdir. Lalu kalau kita komenkan di sini, begini, kalau bahasa Datuk Dodo itu ya, ridho dalam menjemput takdir. Itu temanya Datuk Dodo itu, ridho dalam menjemput takdir. Jadi kita itu, kerjaan kita itu. Pertanyaannya, kita sadar nggak? Sepakat nggak kita? Bahwa kita ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sepakat. Apapun yang akan kita lakukan sudah Allah tentukan loh. Ustadz Dawam hari ini mau pakai baju apa sudah ditentukan loh, sudah ada sudah ada catatannya. Skripnya sudah ada, tinggal jalannya doang. Maka oleh karenanya tidak ada cara lain kecuali ridho menjemput takdir Allah itu. Yang kita lalu, maka apapun yang terjadi,
jadi mahasiswa misalnya, diomelin dosen, senyumin aja. Karena jatahnya ketika itu memang diomelin gitu. Apalagi diomelin guru. Memang jatahnya ketika itu begitu. Lalu guru tidak dihormati oleh muridnya, ya jatahnya begitu. Itu ya, apa saja santai, apa saja ridho gitu. Nah inilah poin penting yang mesti kita catat bersama. Apapun yang terjadi, semuanya kita mesti ridho. Kemudian apalagi ini bagian terakhir. Karena ada bahasa sukht. Di hadis Nabi itu apa? Ridho Allah fi ridho walidain. Wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Nah artinya apa? Kalau mau ada jalan pintas menuju ridho Allah itu, cari ridhonya orang tua. Bahagiakan orang tua. Jika orang tua ridho, itu udah pintu masuk untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, barangkali, maka kita nggak boleh cari kemarahan orang tua. Kalau disuruh selesai dulu S1, ya selesaiin dulu S1. Contohnya begitu. Kembali ke situ ya, Bu ya? Iya, kembali ke situ. Supaya dapat ridhonya. Ditonton loh, Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting ridho. Maka syarat dapat ridho itu kan begitu ya. S1 selesai, baru dapat ridho. Ridho untuk apa? Gitu. Lanjut S2 dan S3. Jadi begitu ya. Semoga kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap Allahumma inna nas'aluka ridha wa syauq ila liqa'i rabbik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik sahabat Ribat Nuraniah semua, alhamdulillah ya sangat menampar-nampar ya sebenarnya tentang penjelasan beliau terhadap ridho tadi. Bahwa memang kalau menurut saya ya, jadi ridho itu kayak emang urgent banget dimiliki oleh setiap orang muslim, karena memang ya mungkin banyak yang merasa ini kok hidup kita masalah mulu ya. Nah, akal mereka sangat ruwet gitu dengan banyak permasalahan yang terjadi, sementara nggak diimbangi dengan kolbu yang terisi gitu. Mungkin disitulah letaknya urgentnya belajar tasawuf tadi, di mana hati kita diisi dengan nama Allah, sehingga jiwa kita bisa naik kepada jiwa yang mutmainnah. Nah, dari nanti jiwa mutmainnah itulah yang nanti bisa melangkah kepada radiyah dan mardiyah dan kamilah. Ya. Baik teman-teman Ribat Nuraniah semua, ya semoga kita bisa meridhoi apapun yang Allah takdirkan kepada kita semua. Caranya gimana? Ya tadi sebagaimana yang beliau jelaskan, bahwa dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang kekasih ketika dicubit oleh kekasihnya, dia bukan marah, malah dia senang dan ingin nambah. Ya, itulah ibaratnya ridho tadi. Bahwa ridho itu muncul dari mahabbah seorang hamba kepada penciptanya. Baik teman-teman semua, mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita pada serial ngopi hari ini. Terlebih terkurang saya sebagai host mohon maaf. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai
sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.